Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Didi Herianto Mahendra, NIM D101181023. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko konstruksi, yang meliputi ruang lingkup kerja, ABS, RBS, dan analisa risiko konstruksi. Pertama, saya akan membahas tentang ruang lingkup proyek. Apa sih ruang lingkup proyek? Ruang lingkup proyek meliputi tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan dikerjakan, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Kedua, Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Nah, pada video kali ini saya memilih ruang lingkup proyek jalan raya. Dalam ruang lingkup proyek jalan raya terbagi menjadi lintasan trase atau rencana atau penentu, merencanakan alinyemen horizontal dan vertikal, pekerjaan kontur tanah dasar, gambaran umum perencanaan, keras jalan, dan kecepatan rencana. Pertama, lintasan trase rencana atau penentu. Trase jalan adalah salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perencanaan geometrik jalan. Karena dengan menetapkan satu lokasi trase jalan dari beberapa alternatif trase jalan yang disurvei, akan diperoleh trase jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan menguntungkan bagi pengguna jalan, serta masyarakat di sekitar trase jalan yang akan direncanakan. 2. Merencanakan alinyemen horizontal dan vertikal. Alinyemen horizontal adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis lurus atau lengkung sebagai proyeksi sumbu atas as jalan pada bidang horizontal. Rencana alinyemen horizontal pada peta perencanaan juga dikenal sebagai trase jalan. Berikut adalah aspek-aspek penting pada alinyemen horizontal yang mencakup: pertama, gaya sentrifugal; kedua, bentuk-bentuk unsur busur peralihan; ketiga, bentuk-bentuk tikungan; keempat, diagram super elevasi; kelima, pelebaran perkerasan pada tikungan; 6, jarak pandang pada tikungan. Alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal didefinisikan sebagai proyeksi sumbu jalan pada bidang vertikal, berbentuk penampang memanjang. Jalan alinyemen vertikal disebut juga penampang memanjang atau profil jalan. Pekerjaan kontur tanah dasar. Cut and fill, suatu proses pengerjaan di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat, kemudian diuruk atau ditimbun di tempat lain. Tujuan proses cut and fill adalah menjadikan permukaan tanah menjadi lebih rata, sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di tempat tersebut. Gambaran umum perencanaan. Dalam merencanakan suatu jalan raya yang diinginkan, pekerjaan yang relatif mudah dengan menghindari pekerjaan galian dan pengisian yang besar. Di lain pihak, yang bekerja di jalan raya yang mendukung jalan yang lurus tidak ada tanjakan atau turunan. Objek keinginan itu sulit kita jumpai mengingat permukaan bumi yang relatif tidak datar. Kelas jalan. Jalan dibagi pada kelas-kelas yang penempatannya didasarkan pada fungsinya. Jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan jalan kelas khusus dengan masing-masing fungsi jalan baik arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman. Pengaruh keadaan medan perencanaan proyek jalan raya ada dua, yaitu tikungan dan tanjakan. Tikungan. Tikungan adalah jari-jari tikungan pada pelebaran pengelasan diambil sedemikian rupa sehingga terjamin aman dan kenyamanan jalannya kendaraan. Tanjakan. Dalam perencanaan diusahakan agar tanjakan dibuat dengan pemindaian sekecil mungkin. Baiklah, itulah pembahasan tentang ruang lingkup proyek jalan raya. Berikutnya akan dibahas tentang RBS proyek. Apa sih RBS proyek itu? RBS adalah singkatan dari Risk Breakdown Structure. RBS adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarki risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami, sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. Nah, untuk mengetahui lebih detail, saya akan menjelaskan dan memberi contoh RBS dari proyek jalan raya. Berikut adalah contoh RBS dari proyek jalan raya. Nah,
Perbedaan RBS dan ABS adalah di mana ABS hanya menjelaskan tentang resiko konstruksi tidak secara detail, sedangkan RBS menjelaskan resiko konstruksi sampai kepada analisa dan identifikasi dan pengendalian resiko. Itulah perbedaannya. Nah, berikut adalah contoh dari RBS proyek jalan raya. RBS proyek jalan raya terbagi menjadi 3. Pertama, pekerjaan pendahuluan, kemudian pekerjaan umum, kemudian adalah pekerjaan jalan aspal. Nah, pertama-tama kita akan membahas pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan pada proyek jalan raya meliputi pekerjaan pemasangan papan nama proyek. Analisanya, identifikasi risiko. Risiko yang kemungkinan terjadi pada pekerjaan ini adalah terluka karena terkena paku atau palu, tersandung kayu, terkena serpihan kayu pada saat memotong kayu. Pengendalian risikonya menggunakan perlengkapan standar seperti sarung tangan dan sepatu, meletakkan kayu di tempat yang tidak sering dilewati oleh pekerja, dan yang ketiga menggunakan kacamata dan masker. Kedua, pekerjaan pengukuran dan pematokan. Analisa dari pekerjaan pengukuran dan pematokan adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi risiko. Risiko yang kemungkinan terjadi adalah tertabrak kendaraan pada saat melakukan pengukuran. Upaya pengendalian risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan rompi khusus pekerja agar pengendara yang melewati lokasi tersebut dapat mengetahui bahwa sedang diadakan pengukuran jalan. Kedua, memberikan tanda jika sedang diadakan pekerjaan di lokasi tersebut agar pengendara dapat memperlambat kendaraannya. Itulah analisa dari pekerjaan pendahuluan. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan ke pekerjaan umum. Nah, di pekerjaan umum hanya ada satu kegiatan, yaitu mobilisasi dan demobilisasi alat berat. Berikut adalah analisanya. Pertama, identifikasi resiko. Resiko yang kemungkinan terjadi pada pekerjaan ini adalah pertama, pekerja tertabrak alat berat. Kedua, pekerja terpapar debu. Ketiga, material atau alat lain tertabrak alat berat. Pengendalian resiko. Pertama, memastikan tidak ada pekerjaan yang berada di dekat alat berat. Kedua, menjaga jarak aman antara pekerja yang lain dan alat berat. Ketiga, pekerja menggunakan perlengkapan K3, helm, masker, rompi, kacamata. Keempat, meletakkan material dan alat lain di tempat yang tidak terjangkau oleh alat berat yang akan digunakan. Itulah analisa dari pekerjaan umum pada proyek jalan raya. Kemudian adalah pekerjaan terakhir, itu pekerjaan jalan aspal. Pekerjaan jalan aspal terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan lapis perekat dan pekerjaan latasir atau kelas B. Nah, dari dua pekerjaan tersebut akan terbagi menjadi beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah pembersihan perkerasan dan perkerasan nama. Analisanya, identifikasi risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan ini. Yang pertama adalah terjadinya iritasi kulit, mata, dan paru-paru akibat debu kering. Kedua, terluka oleh kompresor waktu menyapu perkerasan lama. Ketiga, gangguan pendengaran akibat kebisingan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan atau ditindak adalah 1. Menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar. Pekerja atau operator kompresor harus terampil pada bidangnya. Ketiga, pekerja harus memakai tutup telinga untuk menghindari gangguan pendengaran. Kegiatan kedua adalah penyemprotan. Analisanya, identifikasi risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan ini adalah pertama, terluka oleh percikan aspal panas. 2. Terjadi iritasi terhadap mata, kulit, dan paru-paru akibat uap panas. Ketiga, kerusakan pada pohon, struktur, atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi penyemprotan. Keempat, terluka oleh pipa penyemprot yang panas. Pengendalian risikonya, pertama, menggunakan pakaian dan kelengkapan sesuai dengan standar, yaitu helm, masker, kacamata. Kedua, pekerja harus terampil pada bidangnya, serta pekerja lain berada di tempat penyemprotan dari pompa aspal. Bekerja menyiram aspal pada lokasi pekerjaan. Selanjutnya adalah kegiatan penghamparan. Identifikasi risiko atau kemungkinan risiko yang terjadi pada kegiatan penghamparan adalah terluka oleh percikan aspal panas. 2. Terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap dan panas dari aspal. Ketiga, terluka oleh mesin penghampar. Keempat, terluka oleh dump truck saat menuangkan hot mix ke dalam finisher. Kelima,
terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Keenam, terjadi gangguan lalu lintas. Upaya pengendalian risikonya adalah yang pertama, menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar, menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerjaan lain berada di tempat penghamparan ketika mesin penghampar aspal atau finisher bekerja menghampar hot mix di lokasi pekerjaan. Ketiga, menjaga agar tidak ada orang luar ataupun pekerja lain berada di tempat di mana dump truck sedang menuangkan hot mix ke dalam finisher di lokasi pekerjaan. Keempat, memasang rambu-rambu sementara serta mengatur lalu lintas dengan cara mengerjakan pekerjaan setengah bagian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kegiatan pemadatan. Analisanya, identifikasi risiko dari kegiatan pemadatan adalah pertama, terluka oleh percikan aspal panas. Kedua, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap dan panas dari aspal. Ketiga, terluka oleh mesin pemadat aspal atau bernama tandem roller dan pneumatic roller. Keempat, terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Kelima, terjadi gangguan lalu lintas. Pengendalian risikonya, pertama, menggunakan pakaian dan kelengkapan sesuai dengan standar. Kedua, menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di tempat pemadatan ketika mesin pemadat aspal atau tandem bekerja, memadatkan hot mix di lokasi pekerjaan. Ketiga, mempertahankan jarak yang aman antara pekerja yang satu dengan yang lain. Keempat, memasang rambu-rambu sementara serta mengatur lalu lintas dengan cara mengerjakan pekerjaan setengah terlebih dahulu. Terakhir adalah kegiatan penyiraman. Nah, analisa dari kegiatan ini ada sebagai berikut. Meskipun ini adalah kegiatan penyiraman, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi beberapa gangguan atau masalah. Berikut identifikasi risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan penyiraman. Pertama, terluka oleh percikan aspal panas. Kedua, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap dan panas dari aspal. Tiga, terluka oleh mesin pemadat aspal. Terluka oleh mesin pemadat aspal pneumatic roller untuk proses intermediate rolling. Keempat, terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerjaan terlalu dekat. Pengendalian risiko, menggunakan pakaian kelengkapan lengkap, menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di lokasi pekerjaan ketika mesin pemadat aspal bekerja. Ketiga, senantiasa mempertahankan jarak yang aman. Itulah contoh dari RBS pada proyek jalan raya. Itu adalah identifikasi risiko dan pengendalian risiko dari contoh proyek jalan raya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi terakhir, yaitu materi analisa risiko konstruksi. Pengertian analisa risiko konstruksi. Analisa risiko konstruksi merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari. Analisa risiko konstruksi meliputi pemahaman atas sumber-sumber risiko, dampak positif dan negatif dari risiko, frekuensi keterjadian dari risiko, tinjauan atas pengendalian yang ada. Tujuan analisa risiko. Tujuan dari analisa risiko adalah untuk menentukan risiko minor yang dapat diterima dan risiko mayor yang tidak dapat diterima, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kedua, menetapkan atau determinasi pengendalian yang sudah ada. Keempat, konsekuensi, dampak, dan kemungkinan. Metode risiko atau analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif yaitu metode analisis risiko yang menggunakan tabulasi berdasarkan penilaian deskripsi, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Ini adalah contohnya. Keterangan. Tingkat keparahan ringan, tidak ada injuri yang memerlukan first aid, sedang, injuri yang memerlukan penanganan atau perawatan medis lebih lanjut, atau injuri yang menimbulkan cacat sementara. Berat, injuri yang menimbulkan cacat tetap atau kematian. Nilainya 1, 2, 3. Kekerapan, jarang terjadi, kadang-kadang terjadi. Yang ketiga adalah sering. Metode analisa risiko atau analisis kualitatif. Tingkat risiko dapat rendah, dapat diterima. Sedang, moderate, sedangkan tinggi tidak dapat diterima. Rekomendasi tindakan perbaikan. Jika dapat diterima, tidak diperlukan tindakan pengendalian. Harus dilakukan review sesering mungkin terhadap hasil penilaian risiko untuk memastikan tidak terjadi perubahan dan masih relevan pada periode waktu tertentu. Jika sedang, maka
Perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan tingkat risiko dapat dikurangi seoptimal mungkin pada periode waktu tertentu. Alternatif tindakan pengendalian dapat dipilih dengan mempertimbangkan hierarki pengendalian yang mungkin diterapkan. Perlu perhatian pihak manajemen. Jika tidak dapat diterima, risiko tinggi harus direduksi menjadi level risiko yang lebih rendah. Alternatif pengendalian yang dapat diterapkan tidak dianjurkan, hanya mengandalkan pada penggunaan APD. Jika mungkin perlu dipikirkan apakah bahaya dapat dieliminasi. Terakhir, diperlukan intervensi dari pihak manajemen. Probabilitas peristiwa dan dampak risiko. A besar, B sedang, C kecil. Konsekuensi kerugian. 1. Tinggi, sedang, jika tinggi, sedangkan rendah, rendah. Selanjutnya, metode analisa risiko, analisis kuantitatif. Analisa risiko secara kuantitatif adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kerusakan atau kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Analisis kuantitatif adalah proses menganalisis secara numerik probabilitas dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek. Semi kuantitatif, metode ini menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi atau uraian dari parameter yang digunakan. Umumnya, pada metode ini menggunakan bentuk matriks risiko dengan dua parameter, yaitu peluang dan akibat. Kriteria risiko. Nilai 5, 4, 3, 2, 1. 5 sangat berbahaya, 4 mayor, 3 moderat, 2 minor, 1 tidak signifikan. Artinya 5 hampir pasti, probabilitasnya 5 hampir pasti, 4 sering, 3 moderat, 2 jarang, 1 sangat jarang. Kriteria risiko. 1. Sedikit mengganggu pelayanan, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum, tidak berdampak pada pencemaran atau reputasi, tidak ada atau hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan. Jika 2, cukup mengganggu pelayanan, menimbulkan kerusakan kecil, mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan, berdampak pada pandangan negatif serta instansi dalam skala lokal, adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan, adanya kekerasan dan menimbulkan kerusakan yang serius, mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan, berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional, adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. Yang keempat, terganggunya pelayanan sekitar 3-6 hari, adanya kekerasan dan menimbulkan kerusakan yang serius, membutuhkan perbaikan yang cukup lama, sebagai tujuan instansi gagal dilaksanakan, merusak citra institusi dalam skala nasional, adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. Kelima, terganggunya pelayanan lebih dari seminggu, kerusakan yang fatal, sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan, merusak citra institusi dalam skala nasional, dan penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak, terjadinya KKN dan proses secara hukum. Frekuensi resiko. Level 1 sangat jarang. Contoh deskripsi rincinya, kejadiannya muncul hanya dalam keadaan tertentu. Frekuensinya kurang dari sekali dalam 10 tahun. Jarang. Contohnya, kejadian dapat muncul pada saat yang sama. Frekuensinya sama, paling sedikit sekali dalam 10 tahun. Ketiga, moderat, kejadian seharusnya muncul pada saat yang sama, paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Sering, kejadian mungkin muncul pada kebanyakan situasi, paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Kelima, hampir pasti atau sangat sering. Kejadiannya diharapkan muncul pada kebanyakan situasi, lebih dari 1 kali dalam setahun. Kriteria risiko. Level risiko 1-3, 4-6, 6-9, 10-14, 15-25. Kriteria untuk analisis 1-3 dapat diterima. 4-6 dipantau. 6-9 diperlukan pengadilan oleh manajemen, 10-14 harus menjadi perhatian, 15-25 tidak dapat diterima. 1-3, 1-9 itu tuh dapat diterima dengan pengendalian yang cukup. Dan yang bertanggung jawab adalah pemimpin, menengah, atau operasional. Sedangkan level 10-25 tidak diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik. Jadi perlu kegiatan atau pengendalian yang lebih untuk dapat menerima level 10-25. Yang bertanggung jawab adalah pemimpin puncak. Contoh analisa resiko semi kuantitatif.
Analisa semi kuantitatif atau kombinasi. Contoh matriks analisa risiko secara resmi kuantitatif. Kemungkinan frekuensi tahunan. Ini adalah dampaknya 1 tidak signifikan, 2 minor, 3 moderat, 4 mayor, 5 sangat berbahaya. 0,5 hampir pasti. Pada dampak pertama tetap 0,5, minor 1, moderat 1,5, mayor 2, sangat berbahaya 2,5. 0,1 cenderung. Yang pertama 0,1, 0,2, yang moderatnya dia 0,3, yang mayornya 0,4, yang 5-nya yang sangat berbahaya 0,5. 0,01 kemungkinan terjadi. Tidak signifikan 0,01, minor 0,02, moderat 0,03, mayor 0,04, sangat berbahaya 0,05. 0,001 kadang-kadang terjadi. Tidak signifikan 0,001, minor 0,02, moderat 0,03, mayor 0,04, sangat berbahaya 0,005, dan terakhir adalah 0,01, sangat jarang terjadi. Tidak signifikannya 0,01, minornya 0,02, moderatnya 0,03, mayornya 0,04, sangat berbahaya 0,05. Nah, itulah penjelasan dari analisa resiko konstruksi. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan menurut berkata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.